Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh soleha semuanya? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa bertemu dalam proses belajar mengajar dalam BDR belajar dari rumah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kekuatan dan kesempatan serta kesehatan bagi kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti yang kita laksanakan pada pagi ini. Kita masih diberikan nafas untuk bernafas sehingga kita bisa membuka hari-hari yang lebih baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang sangat kejam, dari zaman sangat buruk, zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti pada saat ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh kerjasama dan upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Jadi sebenarnya ini ada dua materi yang kita bahas. Yang pertama itu adalah pengaruh kerjasama, kemudian upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama. Jadi sengaja Ustaz satukan dua materi ini karena memang sub materi kita dalam mata pelajaran PS ini sangat banyak makanya kita harus mengejarnya. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh kerjasama. 1. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Jadi pada tahun 2015 itu ada sebuah pasar tunggal dan disepakati oleh ASEAN. Pasar tunggal tersebut disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi dalam pasar tunggal ini kita bebas mengekspor dan mengimpor barang-barang produksi. Kita bebas memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi suatu barang-barang produk yang ada di ASEAN atau yang ada di Asia Tenggara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Begitupun juga dengan pendidikan misalnya. Kita dibebaskan untuk melaksanakan atau menuntut ilmu di daerah yang ada di anggota ASEAN tersebut, seperti di Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Bahkan anggota ASEAN ini, para pemimpin sepakat membentuk rencana akan dibuat sebuah para pencari kerja baik dokter maupun guru dan pekerja-pekerja lainnya bebas mencari pekerjaan di seluruh negara di anggota ASEAN. Jadi kita dibebaskan, misalnya antum bercita-cita ingin menjadi guru misalnya, antum dibebaskan untuk menjadi guru, mendaftar pekerjaannya di Malaysia, itu akan dilaksanakan. Makanya dalam hal ini kita mesti bersiap-siap untuk berkompetensi dalam bidang pendidikan. Tentu harus ada persiapan yang dilakukan karena memang ada perbedaan tingkat pendidikan yang ada di negara-negara ASEAN. Artinya ilmu kita harus lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Itu bisa menjadi hal yang positif bagi negara kita maupun hal yang negatif.
Kenapa dikatakan bisa menjadi hal yang negatif? Karena apabila kita tidak bisa ataupun tidak mampu bersaing ya dengan warga negara yang ada di anggota-anggota ASEAN, tentu kita akan mendapatkan kesulitan ya mencari sebuah pekerjaan ya. Walaupun kita sudah mengenyang pendidikan, misalnya pendidikan guru ya atau pendidikan kedokteran. Nah, bisa jadi negara-negara kita ini dipenuhi oleh para pekerja-pekerja dari negara lain. Kenapa? Karena kita tidak mampu bersaing ya dengan negara lain. Kenapa? Kualitas pendidikan kita sangat rendah. Ilmu pengetahuan kita sangat rendah. Makanya kita harus meningkatkan diri ya untuk mengantisipasi kalau hal ini memang benar-benar terjadi. Walaupun sekarang belum ada hal yang seperti itu ya. Guru yang ada di Malaysia bisa mengajar di Indonesia, belum ada ya. Walaupun ada di bidang kesehatan tidak di anggota ASEAN, misalnya ada yang dikontrak di Jepang misalnya ya, yang profesinya sebagai perawat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. 2. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Ini di bidang sosial ya. Setelah yang tadi itu di bidang ekonomi ya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Jadi dalam anggota ASEAN ini sangatlah banyak perbedaan-perbedaan budaya ya, suku, sehingga bisa menyebabkan pertentangan yang terjadi ya. Karena memang negara-negara kita ini sangat berdekatan. Ataupun masyarakat Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau yang sangat berdekatan ya, yang memiliki perbedaan budaya, yang memiliki perbedaan suku ya. Karena dengan perbedaan tersebut bisa ya, bukan dikatakan sudah, tapi bisa, ada yang sudah dan tidak ya, yang tidak bisa membuat permasalahan ya, antara suku yang A dengan suku B misalnya ya. Jadi kehidupan sosial ini sangat dinamis ya. Seperti contoh, pada tahun 2015 ribuan pengungsi Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia dengan menggunakan perahu ya. Ketika itu warga negara Myanmar itu diusir dari negaranya ya, dan menuju negara Malaysia, Thailand dan Indonesia dengan menggunakan perahu ya. Sehingga mereka dikatakan dengan manusia perahu. Jadi dalam hal ini, karena kita memiliki organisasi yang namanya ASEAN, dan pengaruh terhadap sosial kita sangat merasa iba ya terhadap masyarakat Myanmar yang terombang-ambing di laut. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima ya. Pemimpin ASEAN itu mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu ya, atas pertimbangan kemanusiaan. Sehingga dengan penerimaan itu berpengaruh kepada migrasi ya, berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk ya suatu negara ya. Jadi dinamika jumlah penduduk itu bisa diakibatkan dari kelahiran kan, sehingga bertambahlah penduduk warga negara tersebut ya, atau yang disebut dengan imigrasi bukan ya. Kemudian
ada yang juga disebut dengan akibat dari kematian, ya, dinamika jumlah penduduk. Itu mengakibatkan penurunan, ya, penurunan dari jumlah penduduk. Akan tetapi ada juga yang ketiga, dinamika penduduk itu diakibatkan oleh migrasi, ya. Migrasi itu bisa dibagi menjadi dua, imigrasi dan emigrasi, ya. Imigrasi itu dari luar ke dalam, kalau emigrasi itu dari dalam ke luar, ya. Jadi itu sehingga berpengaruh kepada jumlah penduduk suatu negara. Jadi dengan akibat anggota Myanmar, warga negara Myanmar yang mengungsi di daerah Indonesia misalnya, sehingga bertambahlah penduduk warga negara Indonesia akibat dari migrasi, ya, warga masyarakat Myanmar. 3. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Ya. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan budaya? Seiring dengan perjalanan, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan, ya. Ini bisa dikatakan bahwa budaya ini juga termasuk 3 kekuatan penting dari kerjasama ASEAN. Ia menonjolkan kebudayaan sebagai faktor yang penting, ya, bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan. Misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, ya, dan jaringan kota kuno ASEAN. Ya, jadi di bidang budaya ini, ya, banyak hal yang dilakukan oleh ASEAN, ya, seperti membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. Jadi ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota ASEAN seperti apa? Misalnya membuat festival budaya ASEAN, ya. Contohnya yang pernah dilakukan di Jawa Barat, ya, pada tahun 2013 itu ada festival budaya ASEAN. Jadi dengan adanya festival budaya ASEAN, maka yang kita mengetahui, ya, bisa mengetahui, mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai budaya-budaya negara-negara yang ada di dalam anggota ASEAN. Nah, jadi itu hal yang positif yang bisa kita ambil, ya. Ini ada juga yang pernah dilakukan adalah perkemahan budaya serumpun ASEAN. Ini perkemahan serumpun ini dilakukan oleh 3 negara, ya, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ini mereka sama-sama negara-negara Melayu, ya. Jadi ada hal-hal yang bisa diambil di situ adalah ilmu pengetahuan mengenai budaya-budaya Melayu, ya, selain yang ada di Indonesia. Kemudian ada lagi yang dilakukan oleh industri musik ASEAN, ya. Ini juga hasil dari budaya ASEAN. Oke, kita lanjut. Kemudian yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Ini mengenai politiknya. Jadi perubahan dan interaksi antar ruang ini dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, ya, baik antar negara maupun antar masyarakat di Indonesia yang berada, ya, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga bisa di negara-negara atau antar negara ASEAN. Beberapa hal yang disoroti atau yang dilihat oleh anggota ASEAN atau pemimpin-pemimpin ASEAN itu, yang pertama itu ada sengketa lahan, ya, sengketa lahan atau sengketa perbatasan wilayah, ya, perbatasan wilayah yang ada di anggota ASEAN, ya, seperti yang pernah terjadi di misalnya ada Indonesia dan Malaysia, ya.
itu persengketaan itu terjadi antara Indonesia dengan Malaysia merebut pulau Sipadan dan Legitan. Itu seharusnya Sipadan dan Legitan itu adalah milik Indonesia, kan tetapi karena PBB mengklaim bahwa itu adalah milik Malaysia, makanya kita tidak bisa berkehendak, ya, tidak bisa berbuat apa-apa karena PBB sudah memutuskan itu adalah milik Malaysia. Makanya untuk lain kali, ya, para penerus pemimpin bangsa kita, anak-anak soleh dan soleha SMP Tiamanah, seandainya antum menjadi pemimpin bangsa Indonesia, untuk sebaik mungkin, ya, menginventaris dari wilayah-wilayah negara yang terkhusus, wilayah terluar dari negara Indonesia, ya, pulau-pulau yang sangat jauh dinyakawi, ya, untuk berusaha bisa diklaim, ya, itu adalah milik kita. Kemudian ada juga masalah yang disorot, itu adalah pekerja migran, ya. Apa yang terjadi di sini, banyak pekerja migran yang terbengkalai, ya. Kenapa? Karena tidak ada pengurusnya, ya. Makanya ASEAN menyoroti ini, ya, sehingga pekerja migran dari berbagai negara memerlukan aturan perlindungan hak, ya, dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan, ya. Jadi misalnya kita ada pekerja migran misalnya dari Indonesia ke Malaysia, itu harus ada aturan perlindungan. Jadi jangan sampai orang-orang Indonesia itu yang berada di Malaysia terbengkalai, ya. Apabila mereka tersandung hukum, maka mereka ada yang menaunginya atau yang membelanya. Jadi itu. Kemudian yang kelima itu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di Asia Tenggara dan ketimpangan mutu pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antara negara-negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Secara khusus, menghadapi MEA, ASEAN pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen atau guru, ya, melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi, dan peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik serta rekrutmen pendidikan yang profesional. Ini tujuannya apa? Agar para pendidik, baik dosen ataupun guru, bisa mampu bersaing, ya. Seandainya akan terjadi pertukaran, ya, pendidik misalnya, ya, guru yang ada di Indonesia itu mengajar di Malaysia, tentu harus berkompetensi dulu, ya. Kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, ya, dibandingkan dengan guru-guru yang ada di negara lain. Oke, kita masuk yang ke materi selanjutnya, itu adalah upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara. Ya, setelah kita membahas tentang pengaruhnya tadi, upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang terbangun melalui 3 pilar, ya. Ada 3 pilar, ya, kerjasama dari anggota ASEAN itu, ya. 3 pilar tersebut itu bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan, ya, di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam hal kerjasama sosial budaya, jadi masyarakat ASEAN itu bersama-sama bagaimana solusinya agar kita bisa mengatasi penduduk yang sangat banyak, misalnya kemiskinan, ya, kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian kesejahteraan masyarakat, ya. Ini adalah hal yang akan dilakukan kerjasama. Dalam bidang politik maupun keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, ya, melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani dalam mengambil keputusan.
Ini di bidang politik dan keamanan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggotanya, ya, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Jadi itu tujuan dari kerjasama di bidang politik dan keamanan. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan dari Ustadz. Jika ada kesalahan, Ustadz mohon dimaafkan, ya. Sungguhnya setiap manusia itu memiliki kelemahannya sendiri, sehingga kita harus meningkatkan, ya, meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik iman dan ilmu pengetahuan. Baik, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.